Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, baik yang di Amerika, di Indonesia, dimanapun berada, maka di penghujung Ramadan ini kita menemukan fenomena adanya kemajuan dalam beribadah, kemajuan dalam melaksanakan sholat tarawih, kemajuan dalam melaksanakan tadarus Al-Quran pada sholat tarawih di masjid-masjid yang mungkin kita temui di sekitar tempat tinggal kita. Kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan shaf barisannya. Jadi semula kalau misalkan di awal bulan Ramadan, Allahu Akbar, kita menemukan masjid penuh dengan barisan dan juga dengan shaf jamaahnya. Ramadan kedua masih penuh, ya, bahkan di ruang dalam, kemudian ruang bagian luar, bahkan harus menyewa beberapa tempat di sekitar masjid untuk dijadikan sebagai tempat sholat jamaah. Dikarenakan apa? Ya karena ada pembatasan jarak, sehingga memerlukan tempat yang lebih luas dari sebelumnya karena berjarak, ya. Oleh karena itulah kemudian kita lihat setelah 15 hari Ramadan berlalu, kita masuk pada separuh Ramadan yang kedua. Kemajuan itu mulai terlihat dengan jelas. Bagaimana shaf-shaf yang kemudian semula penuh sampai belakang kemudian akan maju. Shafnya maju dan maju. Yang tertinggal hanya dua kelompok. Kelompok orang-orang sepuh dan kelompok anak-anak. Nah, ada pemuda, tapi menjadi tidak berimbang jumlahnya. Lantas bagaimana kita menjaga keistiqomahan dalam beribadah sehingga fenomena seperti ini itu bisa kita perbaiki untuk hari-hari ke depannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka menjaga keistiqomahan dalam beribadah bukan sesuatu yang berat untuk dilakukan sehingga menjadikan kita takut dan merasa berat untuk melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah berazam beribadah, maka tinggal bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keistiqomahan adalah tetap pada pendirian. Dan keistiqomahan ini kemudian dipakai dalam kebaikan, dalam hal yang positif, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal keburukan, bukan dalam hal-hal negatif. Wah, saya tetap istiqomah dalam keburukan. Enggak, itu tidak jelas. Dan itu tidak tepat penggunaan kata istiqomah. Maka oleh karena itulah ketika kita mau beristiqomah dalam beribadah, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah ditata adalah masalah niatnya. Niat ibadah kita. Kalau dari niat, kemudian kita sudah tidak baik niatnya, niat beribadah karena makhluk, niat beribadah karena duniawi, niat ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, niat ibadah hanya ya biar masyarakat tahu kalau saya ini ahli ibadah, maka hal ini biasanya akan menggugurkan mereka-mereka yang berada dalam ibadah, kemudian seiring lambat laun menjadi meninggalkan ibadah itu sendiri. Kenapa? Ketika sudah tidak mendapatkan yang diharapkan dari makhluk itu, tidak mendapatkan pujian yang diharapkan, tidak mendapatkan pengakuan, tidak mendapatkan apresiasi, dan semisalnya, maka dia menjadi futur, bete meninggalkan ibadah itu. Tetapi ketika niat kita karena Allah, sebagaimana ciri-ciri orang yang ihsan dalam beribadah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita beribadah, seolah-olah kita ini melihat Allah. Seolah-olah di dunia ini kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau memang kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakin Allah itu melihat kita. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sehingga sekecil apapun ibadah itu akan tetap kita laksanakan karena kita merasa dilihat oleh Allah. Sekecil apapun keburukan itu akan kita tinggalkan karena kita merasa dilihat oleh Allah, dan Allah akan memberikan balasan dari setiap kebaikan yang kita kerjakan itu. Maka pertama adalah niat. Oleh karena itulah boleh jadi, mohon maaf, boleh jadi kita ketika tidak istiqomah dalam ibadah, boleh jadi niat kita ini yang belum tepat, belum karena Allah sepenuhnya. Yang kedua, untuk menjaga keistiqomahan ini adalah berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Berkumpullah dengan orang-orang baik. Meskipun kita belum sebaik mereka, tapi kebaikan mereka bisa menjadi energi positif mendorong kita melakukan kebaikan. Akan mengajari kita berbuat kebaikan, akan mengajari kita untuk melakukan kesalehan amal. Ini bergabung dengan orang-orang yang baik. Termasuk juga yang ketiga adalah kita berada di lingkungan yang baik. Lingkungan ini juga mempengaruhi. Orang yang baik, lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi kita dalam beristiqomah.
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana menciptakan lingkungan yang baik? Tentunya kita bisa bekerja sama dengan orang lain, mengajak membuat satu komunitas atau membuka lahan. Bagaimana kita berkomitmen untuk membuat lingkungan yang baik, saling mengingatkan satu yang lain, saling mendukung pendidikan anak satu dengan yang lain. Satu rumah mendukung rumah yang lain dalam kebaikan, satu keluarga mendukung keluarga yang lain dalam kebaikan, sehingga nanti terbentuk komunitas dan lingkungan yang baik. Kemudian yang keempat, ibu bapak jamaah rahimakumullah dan mbak istiqomah, tentunya kita memiliki target dalam ibadah. Target yang fardu kita memiliki, target ibadah sunnah kita memiliki. Di bulan Ramadan apa target kita? Tentunya target-target itu adalah bukan untuk dipublikasikan, ini loh capaian target saya, ini loh kemudian saya menjadi orang yang berhasil memperoleh dan mencapai target saya. Bukan, itu untuk mengingatkan kepada kita bahwa inilah yang menjadi tuntutan minimal kita sebagai hamba Allah. Untuk beribadah itu tuntutan seperti ini, sehingga kita menjadi sadar dan kita menjadi objektif dalam mengevaluasi amal ibadah kita. Kita tidak menyibukkan diri dengan mengevaluasi ibadah orang lain atau saudara kita. Kita tidak mengoreksi ibadah mereka, tetapi bagaimana kita kemudian mampu mengoreksi ibadah kita dengan capaian target yang sudah kita buat sebelumnya. Hari ini capaian ibadah kita apa? Salat 5 waktu masuk. Apakah sudah terlaksana dengan baik? Alhamdulillah sudah. Bagaimana dengan salat ibadah sunnahnya, salat duhanya, kemudian salat rawatibnya, kemudian dengan ibadah harta, zakat bagaimana? Apakah kita masuk pada wajib zakat untuk dikeluarkan hari ini? Oh ternyata tidak ada, belum nyampe nisab dan haulnya. Oke, infak sedekah termasuk ibadah sunnah, tercapai tidak? Itu akan memotivasi kita bahwa apa yang kita lakukan dalam nilai beribadah itu termasuk dalam rangkaian kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah keistiqomahan itu kemudian menjadi motivasi kita untuk terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Dan semoga kita menjadi hamba yang beristiqomah dalam kebaikan tidak hanya di bulan Ramadan tapi ma ba'da Ramadan. Setelah bulan Ramadan insyaallah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.